Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Setia itu kadang alih, yang alih itu babi ini dua. Assalamualaikum teman pemilih. Jumpa lagi di podcast kedua. Jawabannya ini 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 dikali 2 sama juga 2. Iya. Jangan pindah hendak bebini 2. Bila gaji pian kada banyak jua. Oke, jumpa kembali di podcast KPU Kabupaten Banjar yang kedua bersama saya Risa Dan saya Daus. Sebelum kita masuk ke materi, Apa tuh? kita ngobrol sedikit ya. Boleh. Kita mau bandingkan podcast pertama sama podcast kedua kita kali ini. Kalau di podcast pertama kemarin rekan Daus cuma sendirian. Iya, saya sendirian, nggak ada yang. Gimana rasanya itu? Kayak sepi, nggak ada teman TikToknya. Jadi yang kedua ini boleh kita berduet ya. Boleh sekali. Dan kemudian ada perbedaan lagi, saya perhatikan itu podcast pertama kemarin host dan narasumber itu ditemani secangkir kopi hangat. Betul. Namun di podcast kedua kita kali ini karena kita berada di suasana yang berbeda di bulan Ramadan, tentunya tidak ada kopi morning. Namun itu tidak mengurangi semangat dan keceriaan kita pada pagi hari ini teman pemilih. Seperti yang sudah kita lihat juga ini kostum kita ceria. Dan tampak cetar itu yang dikenakan oleh narasumber kita. Ngomong-ngomong ini agak matching ya, warna. Sebenarnya nggak janjian ini kan Daus. Saya kira itu ada janjian. Iya, tapi ngomong-ngomong ini warnanya ungu kembaran sama. Iya. Saya sehati sama. Iya, luar biasa ini. Ya, kita langsung kenalkan dan sapa dulu narasumber kita. Silahkan rekan Daus. Ya, assalamualaikum Bapak Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita yang kedua untuk podcast kali ini ya Pak ya. Iya. Tapi nama lengkap beliau boleh disebutkan? Bagi yang belum nonton podcast episode perdana, kita kenalkan kembali bahwa beliau ini adalah Abdul Muthalib. Iya, betul sekali. Atau biasa dipanggil Abdul Ajis, Pak Ajis. Dan lebih familiar Ajis. Pak Ajis itu ya. Iya, betul sekali. Ajis Sasirangan ya. Boleh dijelaskan beliau dari divisi mana menangani? Beliau ini adalah Komisioner KPU Kabupaten Banjar dan Ketua Divisi Sosdiklik Parmas, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Iya. Selamat pagi Pak Ajis. Selamat pagi Mbak Risa. Iya, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Materi kita kali ini membahas hal yang sederhana tapi bermakna. Iya, sering sekali salah tanggap atau disamakan. Iya, betul sekali. Dan faktanya ini memang terjadi rekan Daus. Kita sering ada di keluarga kalau misalkan berbicara apalagi tentang waktu pemilihan wakil bupati waktu itu mereka mengatakan pemilu seperti itu ya. Jadi pemilu itu seperti tidak ada perbedaan makna dengan pemilu. Antara pemilu dan pemilihan. Oke, tema kita kali ini adalah membicarakan tentang pemilu dan pemilihan bersama narasumber kita, Pak Ajis. Ya, mau tahu perbedaan itu, mari kita simak bersama tentang penjelasannya. Silahkan kepada Pak Ajis. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, bertemu kembali di podcast KPU Kabupaten Banjar. Baiklah, Mbak Risa dan Bung Daus. Tadi kan Mbak dan Bung Daus sudah bincang-bincang tentang pemilu dan pemilihan. Jadi sesuai apa yang telah Mbak dan Bung sampaikan tadi, bahwasanya pemilu dan pemilihan itu istilah baru yang kita kenal sekarang, dan kita supaya lebih menekankan kepada masyarakat bahwasanya ternyata pemilu dan pemilihan itu beda. Jadi bisa disamakan ya meskipun. Iya.
Jadi pemilu, kalau pemilu itu pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden. Nah, itu diistilahkan menjadi pemilu. Jadi kalaunya pemilihan umum itu kan ada pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Kemudian ada pemilihan presiden. Jadi di pemilu itu ada pemilihan legislatif dan juga ada pemilihan presiden. Kemudian di pemilihan ini sekarang diistilahkan dengan pemilihan ya. Kalaunya dulu kemarin kita awal atau pertama kali melaksanakan pemilihan kepala daerah itu di tahun 2005 ya. Itu sesuai dengan Perpu nomor 1 tahun 2004, kemudian Undang-Undang nomor 1 tahun 2005 dan terakhir itu Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Nah, jadi di tahun 2005 kita menyebutnya dengan pilkada, pemilihan kepala daerah. Kemudian di 2010 itu penyebutnya dengan pemilu kada. Kemudian di 2015 kita menyebutnya pilkada kembali. Kemudian di 2020 ini disebutnya dengan pemilihan. Iya, itu Mbak Risa dan Bung Daus. Ya. Jadi memang ada perbedaannya. Iya, meskipun serupa tapi tak sama. Sekilas itu memang sama kayak gitu. Cuman kalau kita artikan lagi itu jelas berbeda. Iya. Ya, seperti itu. Jadi kalau pemilihan umum itu lebih global ya Pak ya. Iya benar. Sedangkan pemilihan itu lebih spesifik untuk kepala daerah, wali kota dan bupati. Iya benar. Iya. Jadi pemilihan itu ada pemilihan gubernur, kemudian ada pemilihan bupati dan wakil bupati dan juga ada pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Kemudian dari segi dasar hukum, kalaunya pemilu sekarang kita dasar hukumnya adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Kemudian kalaunya tentang pemilihan itu tadi mengacu pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, namun juga ada kemarin menetapkan terbaru lagi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang adanya pandemi COVID-19. Sampai di situ kira-kira sudah bisa diambil kesimpulan? Bisa ya, bahwa pemilu dan pemilihan itu beda. Iya. Pemilu itu lebih ke pemilu legislatif, memilih presiden dan anggota DPR, DPD. Iya. Sedangkan Dan pemilihan adalah memilih kepala daerah yaitu gubernur, bupati maupun wali kota. iya, bagaimana rekan pemilih yang ada di rumah, pemirsa semuanya sudah bisa ya membedakan antara pemilihan umum dan pemilu. Maksud saya pemilihan umum, pemilu dan pemilihan. Terus apalagi bedanya yang signifikan antara tahapannya kalau pemilu dan pemilihan? Ya, selain tadi apa yang telah disampaikan oleh Mbak Risa, di dalam perbedaan antara pemilu dan pemilihan itu diantaranya juga adalah pada saat pemungutan suara. Nah, kalaunya pemilihan umum tadi ada pemilihan legislatif, kemudian juga ada pemilihan presiden, itu ada yang disebut dengan istilah DPT atau daftar pemilih tetap. Kemudian jadi daftar pemilih tetap itu adalah daftar yang memuat nama-nama pemilih yang telah memiliki hak pilih dan tercatat sebagai pemilih. Jadi mereka itu terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Kemudian DPK, daftar pemilih khusus. Nah, ini adalah bagi mereka yang memiliki KTP tapi tidak terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Jadi mereka dapat memilih dengan menggunakan KTP atau KTP elektronik. Kemudian yang ketiga adalah DPTB atau daftar pemilih tambahan. Jadi daftar pemilih tambahan ini adalah mereka yang sudah terdaftar di DPT, akan tapi mereka menggunakan hak pilihnya di luar tempat dia terdaftar di TPS. Bupati dan wali kota, nah ini ada sedikit perbedaan istilah. Jadi kalau DPT tadi sama, artinya daftar pemilih tetap. Kemudian kalaunya orang yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, akan tapi dia menggunakan hak pilihnya di TPS lain, itu disebut dengan DPPH. Nah, kemudian kalaunya mereka yang tidak terdaftar dan tidak terdaftar di DPPH, akan tapi mereka memiliki KTP elektronik dan menggunakan hak pilihnya, itu disebut dengan DPTB. Jadi DPTB di
pemilihan umum legislatif itu istilahnya berbeda dengan DPTB di pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Di pemilihan. Iya. Seperti itu Mbak Risa dan Bung Daus. Jadi kalau ada yang ingin lebih tahu nanti bisa kita disimak lebih, diulang lagi ya tayangan hari ini mengenai DPT, DPTB, DPK, DPPH. Iya, nanti bisa diulang lagi untuk lebih jelas penerimaannya. Nah, sobat pemilih, ini kita masih mau lanjut atau cukup sampai di sini? Boleh kita bagaimana narasumber? Sudah masih ada yang ingin disampaikan, Kak? Kalau untuk penyampaian sedikit kita menyampaikan Silakan. tentang pemilihan umum ya. Jadi pemilihan umum kemarin setelah setelah berganti dari era Orde Baru menjadi era reformasi, jadi pemilu kemarin diawali di tahun 99. Jadi tahun 99 itu pemilihannya adalah menganut pemilihan proporsional tertutup. Jadi di pemilu 99 itu kita pemilih hanya memilih partai politik. Nah, sedangkan calonnya itu ditentukan oleh partai politik. Oh, iya. Nah, itu kemudian di di pemilu 2004 sampai dengan pemilu 2004, nah 2004 aja. Jadi di pemilu 2004 itu sudah melalui proporsional dan juga metodenya metode kota her. Jadi kursi itu ditentukan oleh suara terbanyak, kemudian juga ada disebut dengan BPP, bagian pembagi dan pembilang. Jadi kalau seandainya pemilih yang jadi ada tadi kota her, kemudian di 2009 sampai dengan sekarang itu adalah proporsional terbuka. Jadi sekarang ini walaupun nomor urut berapapun, selama dia memperoleh suara terbanyak maka mereka lah yang terpilih menjadi anggota DPR. Beda dengan pemilu 2004. Kalau 2004 tadi kalau seandainya mereka nomor urut di bawah dan tidak memenuhi jumlah pembagi pembilangnya, misalkan tadi dalam satu pemilihan itu satu kursi itu dalam pembagi pembilangnya 5.000, sedangkan dia itu di nomor urut 3 misalkan. Nah, jadi kalau 5.000 kada tercukupi, maka suara tadi berpindah ke nomor urut 1. Jadi yang nomor urut 1 yang menjadi anggota DPR. Nah, kalaunya sekarang dari tahun 2009 sampai dengan 2019 itu sudah proporsional terbuka. Jadi calon ataupun peserta yang nomor urut berapapun selama dia memperoleh suara terbanyak maka mereka lah yang jadi anggota DPR-nya. Oh iya. Jadi tidak ada suara yang terbuang gitu ya Pak? Iya, benar. Bagaimana Pak Daus? Ini sepertinya kita sudah di penghujung waktu. Iya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Oh iya. Kita lanjut nanti di episode berikutnya. Terima kasih dulu kepada Pak Ajis yang sudah berkenan hadir dan berbagi informasi kepada kita dan teman pemilih dimanapun berada. Semoga bermanfaat dan tentunya menambah wawasan kita dalam kepemiluan. Dan untuk teman pemilu jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube kita ini. Ada lagi yang disampaikan, Kang Daus? Jangan lupa nanti tanggal 14 Februari 2024 dan 27 November 2024 hadirlah di TPS, ramaikan TPS-nya. Iya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya kami berdua undur diri. Saya Risa dan Saya Daus. mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.